Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Al-ayah. Hadirin ikhwatu iman, ahli Jum'ah rahimakumullah. Setelah memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan inayah, rahmat serta hidayahnya, marilah kita sejenak menghentikan segala aktivitas kita hari ini untuk fokus melaksanakan ibadah Jumat berjamaah. Mudah-mudahan ibadah yang kita jalankan ini menjadi pelebur dosa di antara Jumat hari ini dan Jumat sebelumnya, dan juga menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita pada tempat yang mulia di sisinya. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, hari ini adalah Jumat yang kedua di bulan Rabiul Awal 1442 Hijriah. Bulan Rabiul Awal sering dijadikan bulan istimewa oleh kaum muslimin, khususnya yang ada di Indonesia. Berbeda dengan bulan Safar. Kalau Safar sebaliknya, dianggapnya bulan tidak baik, bulan sial. Sehingga sering ada ungkapan di kaum muslimin Tatar Sunda itu, kokoro manggih mulut. Karena sebelumnya di bulan Safar mengalami krisis, sepi orderan. Ketika masuk bulan Rabiul Awal, rame lagi. Nah, tentu keyakinan seperti ini tidak berdasar kepada syariat Islam. Nah, istimewanya bulan Rabiul Awal ini tentu momentum yang sering dijadikan hari raya oleh kaum muslimin di Indonesia. Itu adalah hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang melatarinya tentu adalah rasa kecintaan umatnya terhadap beliau sebagai utusan Allah. Namun sebetulnya perlu dipertanyakan, apakah benar
rasa mahabbah itu yang menjadi latar belakang sehingga banyak orang merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad. Sebab rasa mahabbah itu jangan sampai terjadi bertepuk sebelah tangan, merasa diri mencintai Rasul tetapi Rasulullah tidak mencintainya. Sebab kelak di hari kiamat itu ada orang yang diusir oleh Nabi setelah mendekati kepada telaga. Nabi mengatakan suhqan, suhqan, menjauhlah, menjauhlah. Tentu yang diusir itu bukan siapa-siapa. Itu adalah umat Islam yang notabene mengaku mencintai Nabi. Jadi ini ada sebuah gambaran tentang kecintaan yang bertepuk sebelah tangan. Oleh karena itu para ulama dulu, salah satunya dikutip oleh Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Ali Imran ayat 31 yang tadi ayatnya khotib bacakan setelah muqaddimah. Laisa sya'nu antuhibba innama sya'nu antuhabba. Sesungguhnya yang benar itu bukan mencintai, tetapi yang benar itu adalah dicintai. Jadi bukan mencintai Rasulullah, tetapi yang benar itu adalah dicintai Rasulullah. Nah, baru itu tidak akan bertepuk sebelah tangan. Ada salah seorang sahabat Nabi yang tidak diperhitungkan keberadaannya, tidak dipandang sebelah mata oleh sahabat-sahabat lain, tetapi mendapatkan keistimewaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan diberikan kesempatan untuk meminta sesuatu kepada Rasulullah. Sahabat itu namanya Rabi'ah bin Malik al-Aslami. Kata Imam As-Sun'ani dalam Subulus Salam ketika menjelaskan secara ringkas siapa sahabat Rabi'ah bin Malik al-Aslami ini, beliau mengatakan dia itu adalah ahlus sufah. Ahlus sufah itu adalah orang yang suka tidur di emperan masjid, di serambi masjid, karena dia tidak punya tempat tinggal, ngontrak teu kabayar, akhirnya dia menjadi ahlus sufah. Istimewanya Rabi'ah bin Malik al-Aslami ini, sekalipun dia seorang ahlus sufah yang suka tiduran di serambi masjid itu, dia selalu mengiringi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya ketika ada di Madinah, tetapi juga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke luar daerah untuk melaksanakan tugas dakwahnya. Nah, Rabi'ah bin Malik al-Aslami ini tugas utamanya adalah menjadi khadim, pembantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menyediakan keperluan untuk Rasulullah mandi, buang hajat,
wudhu dan lain sebagainya. Ya, khadim di mana-mana juga tidak dipandang sebelah mata. Tetapi keberadaannya justru akan dirasakan ketika khadim itu tidak ada. Kalau istilah sekarang itu PRT. PRT itu tidak banyak dipandang oleh majikannya. Tetapi ketika PRT itu tidak ada di sisinya, maka si majikannya baru tahu, baru merasakan betapa kedudukannya seorang PRT itu sangat penting. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikan tuladan kepada kita bagaimana menghormati seorang khadim, seorang PRT. Rasulullah memberikan kesempatan kepada sahabat Rabi'ah bin Malik al-Aslami yang khadim itu, sal, silahkan kau minta kepadaku. Para sahabat yang hadir tercengang. Seorang PRT mendapat kesempatan untuk meminta kepada Rasulullah. Maka kesempatan baik ini, kesempatan emas ini tidak disia-siakan oleh Rabi'ah bin Malik al-Aslami. Dia minta kepada Rasulullah sesuatu yang paling berharga menurutnya. Ya Rasulullah, izinkan aku meminta kepadamu untuk menjadi temanmu di surga. Ini murafaqatuka fil jannah. Saya ingin menjadi kawanmu, temanmu sampai kelak di surga. Rasulullah mendapatkan pertanyaan atau permintaan ini, bertanya balik, awa ghairu dzalik, tidak adakah permintaan yang lain? Wa zaka ya Rasulullah, cukup itu saja. Berikan kesempatan kepada saya, bukan hanya di dunia menemani Anda, tetapi berilah kesempatan kepada saya untuk menemani engkau sampai kelak ke surga. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabulkan permintaan Rabi'ah bin Malik al-Aslami ini. Ini luar biasa, ikhwatul iman. Dikabulkan permintaannya, tetapi ada satu syarat, kata Rasulullah, fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Kalau itu yang menjadi permintaanmu, maka tolong bantulah aku. Ala nafsika, untuk memenuhi keinginanmu itu, bikasratis sujud, dengan memperbanyak sujud. Hadirin ikhwatul iman ahli Jum'ah rahimakumullah. Hadis ini disimpan oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram pada bab salat tatawwu, salat sunat. Jadi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Rabi'ah bin Malik al-Aslami, kalau engkau ingin menjadi temanku di surga, baiklah, tapi dengan syarat bantulah aku untuk mewujudkan keinginanmu itu dengan memperbanyak sholat sunat. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin ikhwatul iman ahli Jum'ah rahimakumullah. Itulah perwujudan cinta yang tidak bertepuk sebelah tangan. Jadi bukan hanya dirinya yang mencintai Rasulullah, tetapi Rasulullah pun mencintai dirinya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala pada surat Ali Imran tadi mengatakan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni
yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan oleh engkau Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, pasti Allah akan mencintai kamu sekalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Demikian barangkali khutbah yang dapat disampaikan, mudah-mudahan menjadi tadhkirah untuk kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.